Dokter Kusno itu adalah seorang dokter yang terobsesi dengan bagaimana caranya dia bisa menghidupkan mayat dan membuat mayat itu hidup abadi. Losmen Melati itu tempat mengumpulkan mayat tidak terpakai oleh warga-warga sekitar untuk dibuat eksperimen sama Dokter Kusno. Ya, saya Kiki Narendra berperan sebagai Dokter Kusno. Ini akan jadi sebuah penemuan besar buat saya. Buat kita, Bu. Dokter Kusno itu adalah seorang dokter yang terobsesi dengan bagaimana caranya dia bisa menghidupkan mayat dan membuat mayat itu hidup abadi. Drive dia pengen seperti itu karena trauma dia tidak bisa menyembuhkan istrinya yang sakit sampai istrinya meninggal. Sigit! Iya, hubungan Dokter Kusno dengan anaknya sih tidak terlalu baik ya, karena saya melihat karakter Dokter Kusno itu merasa bahwa Sigit punya andil untuk membuat semua ini menjadi lebih berantakan gitu. Jadi Dokter Kusno beberapa kali menyalahkan anaknya, meskipun juga anaknya bukan nggak salah apa-apa gitu. Tapi sesuatu di pikiran Dokter Kusno yang membuat dia menjadi semakin lama semakin kacau, sehingga dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri selain dia menyalahkan orang lain. Bekas gigitan seperti ini. Dan infeksinya pun menyebar dengan cepat, Bu. Terlihat seperti penyakit biasa. Suatu hari dia menemukan satu orang yang punya penyakit aneh gitu. Punya penyakit aneh, diteliti sama Dokter Kusno dan ternyata berhasil. Tapi secara tidak sengaja makhluk yang tinggal di dalam perutnya itu menggigit Dokter Kusno. Ini kamu lihat? Hah? Ini yang mereka bilang sebagai kutukan. Padahal tidak lebih dari sekedar penyakit biasa. Kalau background aku sendiri, bapak aku tuh dokter sebenarnya, Mas. Dokternya bukan dokter bedah tapi psikiater gitu. Jadi cocok dengan kejiwaannya Dokter Kusno. Karakter Dokter Kusno itu aku melihat di referensi Dokter Frankenstein. Nah, Frankenstein itu kan hampir sama bagaimana dia terobsesi dengan sesuatu sehingga membuat dia menjadi gila gitu. Karena pada dasarnya aku tuh takut darah. Jadi kalau ngelihat di YouTube ada darah tuh rasanya juga mau keliengan, tapi ya make upnya juga bagus sekali, darahnya benar-benar kayak darah real, dan kita tidak cuma melihat hanya darah berwarna merah, tapi darah berwarna hitam. Challenge yang paling berat ini, gue itu kan takut sama tikus ya. Gue takut banget, geli banget sama tikus. Nah di satu scene itu ada Dokter Kusno itu meneliti eksperimennya tikus putih. Jadi aku harus mengambil tikus itu di satu kotak ini, itu isinya ada 15 tikus putih. Aku ceritanya harus ngambil itu tikus satu, kemudian aku keluarkan, aku lihat-lihat, aku teliti, aku suntik-suntik gitu. Nah gimana caranya gue ngambil tikus, gue ngeliat tikus aja geli kan. Nah tantangannya pokoknya kamu ambil satu, itu tikusnya itu semuanya udah di casting. Jadi pura-pura aja kamu ngambil salah satu yang paling jinak. Yang paling jinak, oke. Yang paling jinak yang mana? Tutuki yang pojokan-pojokan. Akhirnya sempet ditandain itu tikus. Yang paling jinak tuh ditandain spidol merah. Begitu aku buka kan lari-lari ya. Pas aku ambil ternyata ada satu yang gigit. Langsung suntik tetanus aku. Tapi ya untung itu tidak lama, itu cuman adegannya satu scene, bisa dilewati dengan aman lah. Selalu kenal Billy dengan karya-karya horornya gitu ya. Dia tuh sangat tahu sekali bagaimana dia tuh mengerjakan film horor. Mike selalu punya taste yang menurut saya berbeda. Punya taste yang berbeda. Teman-teman bisa lihat bagaimana tampilan Losmen Melati seperti apa, wardrobe-nya, art-nya, ceritanya. Itu benar-benar taste-nya Mike gitu. Dan ketika dua orang ini dikombin jadi satu cerita horor dengan
tampilan berbeda dari horor-horor Indonesia belakangan dengan taste yang juga berbeda. Saya yakin belum pernah ada horor di Indonesia dengan tampilan seperti Losmen Melati. Dengan jajaran cast yang menurut saya kuat ya, enak sekali untuk mencari chemistry gitu. Mereka semua sangat profesional sekali. Mereka semua pekerja keras. Jadi kita kalau cari chemistry itu oke. Kamu ngulik karakternya gimana? Gua ngulik karakternya gimana? Oke, jalan tengahnya seperti apa? Kemudian sudah kita sepakati masing-masing karakter, ya itu yang jadi chemistry. Chemistry itu keluar dari hasil diskusi kami selama di sana. Kita 2 bulan di sana, nggak kemana-mana, bener-bener fokus di sana. Jadi semuanya berjalan lancar ya dengan cast-cast yang lain gitu. Habis bunuh orang. Ini darah ayam. Terserah. Kalian semua emang habis. Aku sih sebenarnya tertarik sama karakter Golok gitu. Karakter Golok yang resepsionis, dia tahu semua hal yang dilakukan Melati gitu. Dia sangat setia sekali dengan Melati. Dia tahu batasan dia seperti apa. Mungkin kalau kita kulik-kulik bareng sama yang pemeran Golok tuh kayaknya memang ada love interest tuh Golok sama Melati. Tapi Golok nggak berani untuk mengungkapkan karena Golok tahu kapasitas dia seperti apa. Ya udah teman-temanan aja gitu. Wah itu konfliknya jadi seru gitu. Ya selain Dokter Kusno ya yang memang sakit jiwa gitu. Ya memang waktu di Batam ada beberapa pengalaman horor ya. Waktu aku tidur di penginapannya, tiba-tiba malam tuh merasa ada selimutku ditarik gitu. Jadi udah selimutan enak nih, belum sampai 5 menit tiba-tiba selimutku seret ke bawah. Ini ada yang salah nih. Kayak ngelihat ada yang ngeliatin aku dari luar gitu di gorden nih. Di gorden itu kayak nggak ketutup kan cuma segini ya. Kayak ngerasa gue kayak ada yang ngeliatin ya dari luar ya. Sementara kamar saya itu di lantai 2. Nggak mungkin ada orang setinggi itu terus ngeliatin gitu, nggak mungkin gitu. Kalau di lantai 1 mungkin ada orang luar gitu. Gini buat teman-teman yang nonton seriesnya, jangan khawatir kalau misalkan kalian belum nonton filmnya. Pun juga kalau misalkan teman-teman sudah nonton di bioskop, kalian juga akan mendapatkan cerita utuhnya di seriesnya. Jadi sebenarnya ini ya berkesinambungan aja. Tapi nggak usah khawatir, penonton yang belum nonton bioskop, kalian akan mendapatkan cerita yang cukup lengkap di seriesnya. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan Losmen Melati hanya di Catch Play mulai tayang tanggal 17 Agustus 2023. Dan tenang aja, 3 episode pertama teman-teman akan mendapatkan gratis dari Catch Play. Buruan subscribe sekarang. Saya tunggu ya. Bye-bye.